Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan BOS. Di mana kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama Suci Rahmadani, saya sendiri. Yang kedua Safrul Jamil. Baiklah, masuk saja ke materi pengertian bantuan operasional sekolah. Menurut rehabilitas instrumen, bantuan operasional sekolah merupakan sebuah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Menurut Permendiknas nomor 69 tahun 2009, standar biaya operasi non-personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non-personalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. 2. Landasan hukum dan kebijakan. Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS tahun 2012 antara lain: A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS tahun anggaran 2012. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS tahun anggaran 2012. C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS. Yang ketiga, tujuan bantuan operasional sekolah. 1. Secara umum, program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka belajar 9 tahun bermutu. Yang kedua, secara khusus program BOS bertujuan untuk yang pertama, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD, SLB negeri dan SMP atau SMPLB atau SMPLT negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI dan sekolah bertaraf internasional atau SBI. Yang B. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Yang C. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Yang keempat, jenis dana bantuan operasional sekolah. Yang pertama, dana BOS reguler. Dana BOS ini diberikan untuk kebutuhan operasional pada satuan pendidikan. Beberapa keperluan yang dapat menggunakan dana BOS reguler diantaranya pembelian alat multimedia, pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, dana BOS kinerja. Dana BOS kinerja diberikan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dana BOS diberikan agar setiap sekolah dapat meningkatkan mutu agar standar nasional pendidikan dapat tercapai. Bantuan ini diberikan sebagai bantuan apresiasi kepada sekolah yang telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Yang ketiga, dana BOS afirmasi. Dana BOS ini diberikan untuk sekolah yang berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, tertular, dan transmigrasi. Pemberian dana BOS ini bertujuan untuk mendukung operasional sekolah yang berada di daerah tersebut. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Saiful Jamil. Kepada Saiful Jamil dipersilakan. Akan melanjutkan pembacaan materi yaitu tentang komponen penggunaan dana operasional sekolah. SD atau SDLB, SMP atau SMPLB. Yang pertama itu menerima peserta didik baru, kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat evaluasi pembelajaran, kelima pembangunan perpustakaan, dan yang keenam pengelolaan sekolah. Yang ketujuh pembelian dan peralatan alat multimedia, dan yang ke-8 pembayaran honor tenaga kerja, ke-9 perawatan sekolah, dan yang ke-10 langganan daya dan jasa, dan yang ke-11 pengembangan profesi guru. Selanjutnya itu SMA. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Nomor 2, kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler. 3, pembangunan perpustakaan. 4, pengembangan profesi guru. 5, kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang ke-6, perawatan sekolah, dan yang ke-7 pengelolaan sekolah, dan yang nomor 8 langganan daya dan jasa. 9, pembayaran honor. Ke-10 pembelian dan perawatan alat multimedia.
Selanjutnya SMK nomor 1 ialah penerima peserta didik baru. Nomor 2 kegiatan evaluasi pembelajaran. Nomor 3 kegiatan mengajar dan ekstrakurikuler. Yang keempat pengembangan perpustakaan. Kelima kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Yang keenam pengembangan profesi guru. Ketujuh kegiatan sertifikat kejuruan. Yang ke-8 kegiatan uji kompetisi. Dan yang ke-9 pembelian dan perawatan alat multimedia. Ke-10 pengelolaan sekolah, langganan daya dan jasa pembayaran honor perawatan sekolah. Selanjutnya ialah besaran dana BOS yang diterima sekolah. Yang pertama sekolah dasar atau SD sebesar 900.000 per 1 didik peserta didik setiap tahun. Yang kedua sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 1.100.000 per 1 orang peserta didik setiap tahun. Yang ketiga sekolah menengah atas atau SMA sebesar 1.500.000 per 1 peserta didik setiap tahun. Yang keempat sekolah menengah kejuruan atau SMK 1.600.000 per 1 peserta setiap tahun. Yang kelima sekolah terintegrasi atau SDLB, SMPLB, SMALB, SLB sebesar 2 juta per 1 peserta didik setiap tahun. Yang ketujuh tahap-tahap penganggaran dana BOS. Yang pertama, kepala sekolah mengelola sendiri dana BOS. Sebagai konsekuensi kebutuhan sekolah tidak dipenuhi, hal ini akan menimbulkan potensi ledakan konflik yang tinggi di sekolah sehingga muncullah pengaduan ke pihak eksternal. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.